Supply chain atau manajemen aliran rantai pasok. Saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM A013230047. PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang memiliki produk rokok yang terbesar luas di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, perusahaan ternama di Indonesia, PT Gudang Garam Tbk, merupakan produsen rokok kretek dengan sentra utama perdagangan rempah di dunia. Nah, kemudian produk dari PT Gudang Garam Tbk ini meliputi dari rokok yang bernama Gudang Garam Signature Mill, kemudian Gudang Garam Signature, Gudang Garam Jaja, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, terus Gudang Garam Sriwedari, dan Gudang Garam Patra. Dan tentunya masih banyak lagi rokok-rokok yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam Tbk tersebut. Nah, di sini ada gambar aliran supply chain. Yang pertama itu ada supplier, yang kedua lalu manufaktur ke distributor, lalu ke retail outlet, kemudian ke customer. Penjelasan aliran rantai pasok. Yang pertama, supplier. Jaringan rantai pasok akan dimulai dari supplier. Supplier akan berperan sebagai pemasok yang menyediakan bahan baku yang pertama. Maka dari sini penyaluran akan dimulai. Selain bahan baku yang disediakan, pemasok bahan lain dalam seperti bahan penolong yang bersifat cadangan, bahan mentah, dan lain-lain. Kemudian lalu manufaktur ke distributor. Setelah pemasokan bahan baku ke perusahaan, bahan-bahan tersebut akan diproduksi menjadi produk jadi dan memiliki nilai tumbuh dan nilai guna. Produk jadi akan disalurkan perusahaan manufaktur pada pelanggan. Selain itu, perusahaan akan menentukan cara bagaimana produk tersebut disalurkan. Salah satunya ialah perusahaan akan menyalurkan melalui distributor, dan ini merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan di bagian besar perusahaan. Kemudian lalu ke retail outlet. Pada umumnya, para pedagang besar akan memiliki fasilitas seperti gudangnya sendiri maupun dapat meminjam menyewa dengan pihak lainnya. Gudang perusahaan akan berguna jika perusahaan meningkatkan jumlah stok produk sebelum perusahaan melakukan jalur distribusi ke pihak pengecer. Perusahaan juga dapat melakukan desain pola rantai pasokan yang baik pada pengiriman barang untuk menghemat biaya gudang serta jumlah inventory yang ada. Kemudian lalu ke retail outlet ke customer. Pada rantai jaringan ini, retail akan melakukan kegiatan penawaran barang secara langsung kepada pelanggan atau pengguna barang secara langsung. Yang akan termasuk retail outlet ini ialah warung-warung kecil, supermarket, toko kelontong, warung sembako, dan lain sebagainya. Informasi dari PT Gudang Garam Tbk, untuk informasinya itu yaitu melakukan penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Penerapan fondasi sistem informasi pada PT Gudang Garam Tbk berawal dari tahun 1992. Kemudian terjadi peralihan sistem TIE dari Local Area Network menjadi Wide Area Network pada tahun 1995. Manajemen perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem ERP. Penerapan sistem ini diharapkan untuk menyatukan sistemnya. Penggunaan ERP ini mengelola proses bisnis dari manajemen barang, infrastruktur, manufaktur, akuntansi, atau keuangan, hingga bagian-bagian penting dalam perusahaan. Dengan penerapan sistem ini diharapkan dapat mengawasi penjualan dan pergerakan bahan baku. Selain itu, juga meningkatkan kinerja perusahaan seperti petugas sales dan administrasi dapat melakukan pekerjaan lebih baik. Nah, di sini ada sumber dari kedua materi tersebut. Kemudian untuk materi berikutnya yang berasal dari luar negeri, yaitu aliran rantai pasok dari PT Petronas Malaysia. Dan di sini saya akan untuk sobat kawan-kawan ini biar
paham sendiri ya tanpa saya jelaskan. Hihihi. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.